Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Presidential Institute. Selamat sore buat kita semua. Salam sejahtera dan merdeka. Bang Hendrajit, saya manggilnya Bang Hendrajit. Ini adalah seorang pakar geopolitik, geostrategi di Indonesia. Kajian yang masih cukup langka di beberapa perguruan tinggi. Namun beliau sudah cukup lama berkecimpung dan menganalisa berbagai komponen-komponen yang berkaitan dengan geopolitik dan geostrategi. Bangsa Indonesia berdiri atas dasar kesepakatan para raja, para sultan, dan para pangeran yang menyerahkan kekuasaannya sepenuhnya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu ini mempunyai makna yang sangat strategis di kancah percaturan global. Nah, kita ingin mendengarkan secara rinci. Untuk itu kita tampilkan pakar geostrategi geopolitik Dr. Hendrajit. Kira-kira gimana Dr. Hendrajit berkaitan dengan pola kepemimpinan sekarang terhadap perilaku kepemimpinan ya dalam hal ini terhadap pengorbanan para raja-raja Nusantara, para sultan, para pangeran yang mereka sudah begitu rela mengorbankan wilayahnya, kekuasaannya, menyerahkan sepenuhnya kepada NKRI. Ya, karena cerita tentang raja-raja Nusantara ini, saya jadi teringat peristiwa bersejarah Oktober 1928 ya, Sumpah Pemuda yang kita tahu itu. Tapi yang menarik itu kan seluk-beluk proses berkumpulnya sekitar seratusan pemuda yang tanpa harus demo turun ke jalan atau aksi ini aksi itu, cukup di ruang rapat, tapi mampu menelorkan melalui 3 ikrar ya, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu Indonesia, dan berbangsa satu Indonesia. Dan itu menjadi landasan untuk yang kemudian 15 tahun kemudian jadi yang namanya NKRI, Indonesia Merdeka. Nah, ini yang menurut saya satu gambaran yang namanya local genius bangsa, yang memang ini awalnya restu dari para raja-raja Nusantara yang Mas Amin tadi singgung. Tapi yang kemudian bekerja secara kreatif, inovatif, dan kritis itu kan anak-anak muda yang umur-umur 21 sampai 24 tahun. Luar Jadi biasa. milenial itu kan. Dan itu sudah bisa berpikir nggak egois kalau dirinya sendiri, atau keluarganya sendiri, atau konco-konco sendiri, tapi udah mikir, ini ada yang nggak beres nih dari negara yang lagi dijajah, yang bukan hanya karena Belanda ada di sini, tapi ini sistemik gitu. Dan itu mereka harus kreatif gimana nih mematahkan, membangun skema baru, karena ini hasil dari skema dan sistem dia kan harus membuat kontra skema dan kontra sistem ya. Nah, jadi Sumpah Pemuda itu merupakan local genius yang lahir, yang kemudian, dan Belanda nggak menyadari itu, dipikir kumpulan anak muda secara budaya aja gitu. Tapi itu yang justru menjadi fondasi. Nah, ini yang saya kira kalau kepemimpinan sekarang ini mau muncul, itu yang kreativitas, inovasi, dan kritis itu yang harus dibangun mulai dari anak-anak muda di perguruan tinggi. Persoalannya kemudian sekarang ini ketika ada muncul anak-anak muda yang kritis, yang vokal, yang sebenarnya ya dia itu berpotensi menjadi pemimpin, itu seolah-olah dianggap menjadi saingan, menjadi oposisi. Nah, ini kan anggapan ini kan saya kira salah gitu ya, untuk sebuah kepemimpinan, nilai kepemimpinan. Nah, kalau lihat dari yang sisi orang yang mapan dengan sistem yang sekarang, dia menikmati ya memang seperti itu, muncul dianggap pesaing, dianggap penghalang dan sebagainya. Tapi itu tidak boleh kemudian, atau malah justru cara pikir kita, wah kalau mereka bereaksi kayak gitu berarti kita bener dong tindakan perjuangan kita. Artinya misalnya waktu zaman penjajahan Belanda, ketika kritis ditangkap, dibuang, ada yang ke Digul, ke Flores, ke ND segala macam itu.
Dari satu sisi bisa jadi kayak sekarang, waduh kalau di ini kayaknya ditangkap kita berarti ini akhirnya ya sudahlah menyerah gitu aja. Nah itu sementara kalau yang para pejuang dulu itu kan justru nggak kayak gitu pikirannya. Wah berarti kita benar kalau kita ditangkepin, kita dibuangin, wah berarti kita on the right track. Jadi, dan karena itu justru harus lebih lanjut, cuman harus lebih kreatif, lebih inovatif. Dan pada masa itu 1928 itu kan masih di bawah penjajahan Belanda. Nah, tapi mereka berani-berani saja dan mereka sangat luar biasa kan ya semangatnya. Ya kalau itu kita lihat dalam yang di Keramat Raya 110 yang dulu asrama itu ngumpul, itu bukan berarti nggak ada intel yang ngawas ya apa, tapi seorang W.R. Supratman yang seniman aja bisa ikut itu, dan kemudian Indonesia Raya yang jadi lagu yang sekarang kita itu kan berarti ini kreatif, anak-anak muda mereka tahu pasti ngirim intel apa spy kan apa segala macam, tapi nggak masalah karena dia mampu memberi kesan tuh kayak event budaya gitu. Tapi sebetulnya kan politik gitu. Jadi apa? Nah, di situ yang saya lihat sekarang problem di gerakan-gerakan mahasiswa, di pemudaan, di masyarakat bukan soal nggak berani atau apa, miskin inspirasi dan inovasi. Itu yang saya kira kalau itu ada ya, kalau soal rezim atau orang yang mapan pasti akan defensif ya. Pasti nggak mau ada pesaing, nggak mau ada aktor baru. Ya ini aja kayak Pak Andika ini, walaupun ini sebenarnya dari tatanannya itu aja udah menggelisahkan ya. Apalagi kalau betul-betul ada satu sosok baru yang ini, jadi wajar aja kalau itu, tapi yang kita kan harus jadi tantangan itu ya itu kan dari nilai sejarah. Nah kita kan sekarang ini harus melihat nilai ini diasumsikan untuk yang akan datang kan gitu. Nah bagaimana Bang Hendrajit ini memandang peran geopolitik, geostrategi kita, calon-calon pemimpin Indonesia ini harus seperti apa? Harus menyiapkan diri seperti apa? Karena luar biasa kan, persaingan global ke depan ini. Ya, jadi problem di kalangan kelompok kritis sekarang ini adalah tidak bisa mengintegrasikan antara, kalau kritik nih pertama identifikasi gejala. Nah biasanya sih benar sih kalau identifikasi, oh ini kena flu, ini karena batuk tapi yang sering kali meleset itu ketika identifikasi gejala benar, dia salah diagnosis. Jadi kalau gejalanya itu mual atau lemes atau apa, dia pikir itu lambung akut. Karena diagnosisnya salah, jadi malah praktek kan. Jadi tapi kalau benar, seperti Pak Mahathir Mohamad itu kan diagnosisnya benar, menata bumi putra dan pribumi, secara sistematik benar, karena beliau antara identifikasi gejala, diagnosis, resep atau solusi nyambung. Nah kebanyakan sekarang termasuk ilmuwan atau pakar-pakar ekonomi atau hukum ini hanya benar di gejala, tapi diagnosisnya yang harusnya itu hipoteroid, karena gejalanya selama ini yang dianggapnya itu lambung akut, jadi resepnya keliru. Nah itu padahal itu yang mengakar justru hipoteroid. Nah itu kan, nah ini kalau benar, nah apa yang menjadi sebab untuk kepemimpinan ini harus sadar dulu. Sekarang ini ada pelemahan sistem kenegaraan di 3 poin. Pertama, sistem politik yang koruptif di semua tingkatan, dan itu bukan gratifikasi atau suap aja seperti yang di KPK selalu cokok para elit politik ini kan. Tapi ada satu kriteria ketika direkrut entah di DPR, DPRD, eksekutif pemerintahan kayak capres apa segala itu, harus mindsetnya itu membenarkan atau menganggap wajar penyalahgunaan kekuasaan. Jadi menggadekan kewenangannya kepada yang di luar kewenangan di pemerintahan itu hal yang oke-oke saja. Nah itu menjadi kriteria nggak tertulis. Nah yang kedua, produk hukum dan perundang-undangan dari hulu sampai hilir itu kalau nggak pro konglomerasi lokal, kalau nggak pro korporasi global, dia pro konglomerasi lokal. Nah itu bisa dilihat lah dari undang-undang yang termasuk omnibus law segala. Nah yang ketiga, ini kaitan Mas Amin cukup akrab dalam soal ini. Jadi kearifan lokal itu tidak jadi pedoman dan tuntunan untuk menangkal
arus globalisasi yang dibalik itu bonceng imperialisme dan kolonialisme. Nah, berarti kalau ini skema kolaborasi antara kepentingan asing dan oligarki atau political broker ya, broker politik, ini yang harus dikontra. Jadi bagaimana melahirkan itu ya berarti harus mengkontra sistem pelemahan ini. Nah, itu saya kira nggak bisa diharapkan dari lapis elit yang berkuasa baik eksekutif legislatif, tapi dari elemen masyarakat ya, supaya ini nanti pelan tapi pasti jadi gelombang, bukan riak. Nah, selama apa-apa itu dikit-dikit respon reaksi terus aksi ini aksi itu, tidak mengkaitkan dulu antara melek politik, sadar politik, tergugah secara politik, lalu bangkit secara politik, baru action gitu. Tapi ini langsung action. Nah, kayak sekarang buktinya cuma berapa ini kan? Itu kita hargai energinya, tapi itu kan kayak nguras. Nembak angin gitu. Nah, ini yang saya kira penyadaran ini dulu yang harus dibangun. Seperti membunuh lalat pakai peluru gitu kan. Jadi bukan sia-sia, tetapi karena planning, organizing, actuating dan controlling, sekali lagi itu peran manajemen ya. Manajemen kan sangat penting di segala lapisan pergerakan pun membutuhkan itu. Nah, cuman sekarang ini Bang, peran strategis negara Indonesia ya, itu kan luar biasa strategisnya di kancah global. Itu yang kemudian kenapa Indonesia menjadi rebutan negara-negara besar, negara maju gitu. Bahkan semua seolah-olah berlomba-lomba. Misalnya di Freeport aja misalnya kan, itu ada 50 lebih negara terlibat yang mengais rezeki di sana kan gitu. Belum lagi sumber daya alam yang lain, batu bara, nikel, tembaga dan sebagainya itu kan secara entitas kebangsaan kita kan tersinggung sebenarnya kan. Kenapa tidak bangsa kita sendiri yang menikmati? Kenapa mesti orang lain kan gitu? Saya kira Soekarno dulu kan tidak ingin kekayaan kita terus mengalir ke luar negeri kan gitu. Nah, penjelasan Bang Hendra dengan ini apa? Justru itu Mas Amin. Jadi kenapa geopolitik itu jadi penting dalam tujuan saya yang utama saya harapkan jadi output. Ketika sadar geopolitik itu pertama kenal diri, lalu tahu diri, dan tahu harga diri. Jadi kenapa? Karena dalam geopolitik minimal kita akan punya gambaran tentang pemetaan dua hal. Pemetaan lokasi geografis, karena itu aset. Itu yang sering diabaikan, yang gak kalah penting pemetaan sumber daya alam tadi. Nah, seringkali orang yang mengabaikan itu di lokasi geografis ini. Nah, ini yang saya kira menarik fenomena di Taliban, waktu masuk Kabul yang tanpa diduga itu karena ada proses sebelumnya jauh-jauh hari yang sebetulnya itu gerakan kecil-kecil dan kelihatan Barat bahkan Amerika yang bercokol jelas-jelas secara fisik di Afgan tidak membaca itu sebagai fondasi perubahan revolusioner yang mereka nggak duga. Misalnya gini, ada perjanjian yang sebetulnya nggak beda kayak di sini Indonesia sama Cina ya. Misalnya Pakistan sama Cina bikin pembangunan pipa gas yang menghubungkan Turkmenistan di Asia Tengah dengan Afghanistan, Pakistan dan India. Itu kalau dijeli itu kan jalur sutra. Kalau lihat dari Cina itu jalur sutra lewat utara. Nah, di sisi lain ada kerjasama Iran sama Cina untuk juga pipa gas yang membentang dari Afghanistan, Iran ke Cina. Itu berarti kan jalur selatan. Nah, itu memang kerjasama ekonomi, tapi sebetulnya yang dibangun adalah konektivitas geografis dan itu timbal balik, bukan sekedar kayak kita objek dari Cina gitu, tapi Pakistan, Iran juga memahami, ini mau konektivitas geografis, kalau jalur sutra kita selaraskan. Gitu. Nah, jadi sama-sama diuntungkan. Nah, itu yang ketika solid,
kerjasama Pakistan, India, Pakistan, Iran, Cina dan Rusia dalam konteks Asia Tengah itu yang tanpa diduga oleh blok Barat di Taliban dan Afghanistan itu terjadi perubahan juga. Jadi konektivitas antara suku-suku etnik utara Afghanistan sama yang selatan yang kebetulan didominasi Taliban itu sinergis, termasuk Sunni Syiah pun yang selama ini pasang kuda-kuda cair dan itu yang kemudian menjadikan bargaining ketika cara diplomatik Taliban bisa memaksa Amerika keluar gitu. Nah itu yang artinya kan saling paham geopolitik masing-masing. Ya, itu mestinya harus dipelajari oleh para petinggi negara kita. Jadi bukannya kita proksi asing, tapi kemitraan justru antara Pakistan, Iran, apa ini. Nah kita itu kan kayak Bitung misalnya, karena lihat nilai proyek 300-400 triliun, reaksinya reaksi orang proyek, wah proyek ini gini. Ya, itu yang Selat Kera itu ya. Ya, yang di Bitung itu sebetulnya kan jalur Indonesia Timur ke Asia Pasifik. Ya, itu kan strategis dari segi lokasi, bukan dari sumber daya alam. Dan langsung berhadapan dengan Laut Cina Selatan kan itu. Iya, karena begitu keluar Laut Filipina, nah itu padahal oleh Cina make itu kan konektivitas jalur sutra untuk ngimbangin Amerika yang hadir secara militer. Dia belum sanggup menghadapi secara militer. Jadi kalau sadar itu kan motif geopolitik itu di nilai 400 triliun, waduh, jadi murah gitu. Nah, itu berarti nggak harga diri jatuh gara-gara nggak sadar geopolitik. Gitu. Caranya, Bang, untuk menyadarkan para pemimpin kita ini, apakah masuk kita harus baca buku lagi dong, kan nggak mungkin begitu mungkin, kan? Ya, harusnya kan mereka tahu bagaimana tantangan Indonesia ke depan. Nah sekarang yang paling menggelisahkan banyak masyarakat kan isu datangnya tenaga kerja asing khususnya dari Tiongkok itu yang konon sudah berjuta-juta gitu ya. Jadi itu kan saya kira kalau kita cerdas secara geopolitik, geostrategis kan itu kan tidak akan terjadi kan gitu kan. Oke lah mereka datang, tapi ya jangan jangan rombongan, jangan semuanya borongan mereka semua kan gitu. Perlu ada kesadaran para pengemban amanah negeri ini untuk menjaga NKRI juga kan mestinya gitu. Ya itu tadi memang menjadi penting geopolitik itu untuk kalau bahasa Lemhanasnya ini kan, tapi yang seringkali juga nggak diaplikasi secara kontekstual ya oleh Lemhanas maupun para pemangku kepentingan. Itu adalah menyatukan Pancagatra, jadi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, sama pertahanan keamanan, sama Trigatra, yaitu geografi, sumber daya alam, kependudukan atau sumber daya manusia lah ya. Itu harus matching. Dan itu yang menjadi senjata rahasia rakyat atau bangsa itu ya di kesadaran geopolitik. Nah, para pemimpin itu di banyak lapisan yang justru di luar yang sekarang beredar ini sebetulnya ada. Jadi pertanyaan apa ada itu nggak relevan. Ada. Tapi persoalannya sistem ini kayak pawang hujan. Jadi harusnya hujan panas terus. Jadi ini yang pemimpin-pemimpin itu kayak ditangkal untuk masuk ke pentas itu. Atau pawangnya kurang profesional. Jadi pawang ini yang harusnya menghadirkan alami pemimpin-pemimpin yang memang kayak Hugo Chavez, kayak Ahmadinejad, Mahathir itu tidak muncul. Padahal ada. Nah ini yang harus pada ironinya di saat demokrasi yang katanya itu one man one vote, yang ini malah justru nggak. Ini sementara di era-era dulu seperti Bung Karno, Pak Harto itu kan nggak lewat pemilu, tapi karena melalui kearifan orang-orang. Tapi saya lihat Singapura dia bisa secara berjenjang ya. Jadi Lee Kuan Yew menyiapkan Goh Chok Tong, Goh Chok Tong kemudian menyiapkan di sini Chin Long dan sebagainya. Itu dan mereka prestasinya hampir. Ya artinya oke lah Lee Kuan Yew sebagai bapaknya Singapura ya. Tetapi penerus-penerusnya itu kompeten semua gitu. Kompeten semua. Ya itu kan berarti sistemnya terlepas apapun ya, apakah
secara demokrasi pure ala Barat atau yang setengah ketimuran kayak Singapura ini, kalau memang tulus dalam untuk penguatan negara dan rakyat itu ya akhirnya muncul pemimpin-pemimpin yang juga alami, yang dari rahim yang benar gitu. Nah, yang di kita ini kan ketika antitesis Orba ini yang serba otoriter, serba nggak boleh ini, nggak boleh, tiba-tiba apa-apa serba boleh, dan sistem kemudian dibangun atas dasar gagasan itu, akibatnya malah tiba-tiba kayak malah menangkal potensi-potensi terbaik bangsa itu muncul. Ya ini ada apa ini ke dalam sistem, karena di balik sistem kan gagasan. Dan pemimpinnya bukan lagi alami tapi instan semua akhirnya kan. Iya. Nah, kita lihat Iran misalnya. Rohani atau Ahmadinejad itu muncul betul memang melalui pemilu, tapi kan melalui kearifan dari para ulama-ulama dari wilayatul faqih namanya di Iran itu, yang kayak MPR majelis zaman ulama lah. Tapi yang menguasai ilmu mukasafah. Betul. Jadi ketika menggolkan 5 calon untuk maju itu udah dengan penglihatan tembus pandang ini orang-orang yang memang terpilih, sehingga nanti yang terpilih itu yaitu yang terbaik. Kalau di kita kan di blank melalui transaksional, melalui jadi bukan dari rahim yang yang beres itu. Artinya mereka lahir dari secara spiritual itu udah teruji juga. Kemudian nggak ada masalah di jejaring rakyat sosial itu nggak, sehingga mereka jalannya juga mulus-mulus saja gitu. Ya itu kan spiritual penglihatan para ulama-ulama yang tingkat tinggi tadi ya. Tapi kan secara duniawi mereka kayak Ahmadinejad kan wali kota Teheran, ada ujian-ujian yang reality, tapi kan ada penglihatan yang ini masuk, yang wali kota lain kan nggak masuk, tapi yang ini memang udah masuk. Ya tinggal nanti kalau itu soal takdir siapa yang jadi, tapi itu 5 itu betul-betul lahir dari yang terbaik di antara bangsa. Nah, ini yang saya lihat justru ironi kita di era demokrasi ini melahirkan rahim-rahim yang kemudian melahirkan pemimpin yang nggak matching dengan Terus rakyat. apa Bang kira-kira yang harus dilakukan para pemimpin kita saat ini dengan kondisi yang seperti sekarang ini, ekonominya juga terdegradasi gitu, politiknya belum ini masih 2024, masih 3 tahun sudah mulai copras-capres di mana-mana, deklarasi di mana. Jadi rakyat itu belum sempat ibaratnya baru makan, baru sampai tenggorokan sini, ini sudah ada pengumuman lagi mau ada capres baru ini. Jadi kita dihadapkan pada persoalan-persoalan yang itu lagi dengan narasi yang juga lo lagi kira-kira gitu kan. Ya ini ada Mas, kalau saya lihat makanya kalau bicara simptom tadi bukan persoalan krisis ekonomi atau politik saja, saya lihat ada persoalan yang mulai lampu kuning di soal peradaban. Saya ingat dulu Bung Karno pernah menganalogikan kalau peradaban rumah tangga itu sehat, katanya lihat aja istri atau suami, terutama istri atau ibumu katanya. Kayak ini berangkat waktu dia melihat contoh istrinya Hos Cokro dalam mau bikin menu-menu makanan tiap hari gitu. Jadi kalau walaupun nggak mahal, yang nggak mewah, tapi kreatif, kadang hari ini apa, besok apa, itu sehat gitu rumah. Nah kalau bangsa biasanya lihatlah berita-berita tiap pagi gitu. Nah kalau saya lihat dalam konteks sekarang ini, kalau peradaban ini saya analogikan bukan sajian makanan, tapi kan dapur itu. Nah, ini ada problem sekarang di kita ya, kepemimpinan itu yang nggak ideal sekarang ini gambaran dari peradaban yang lagi stagnan atau pembekuan ya. Nah, ini kalau peringatan Arnold Toynbee yang pakar peradaban itu saya kira benar tuh. Ada saat kalau satu peradaban itu disintegrasi yang kemudian runtuh, itu soal mau apa lagi kalau itu kan udah takdir. Tapi proses menuju itu yang ngeri katanya. Karena apa? Yang terjadi itu pembekuan masyarakat atau fosilisasi masyarakat. Nah itu saya lihat sekarang gejala ini, ada kebebasan, ada demokrasi, tapi tidak ada inovasi dalam politik, dalam ekonomi, dalam apa. Jadi semua itu berkeluh kesah kepada hal yang semua orang udah tahu misalnya.
Tapi terus tidak ada satu bagaimana ini jadi bahkan di karya-karya sastra film juga kayak flat ngambang nggak ada hal-hal baru. Nah ini politik juga sama, padahal kayak di politik ini kalau memang Mas Amin bilang gimana pemimpin bisa lahir, ini harus ada mindset baru dalam politik. Selama ini kan politik itu diartikan seni menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Itu yang harus mitos itu yang harus dipatahkan, bahwa politik ke depan itu memaksakan sebuah kenyataan baru, baik ke kawan atau sekutu, bahkan kepada musuh atau lawan. Nah, itu baru politik. Nah, kebanyakan sekarang kalau orang tiba-tiba tadinya idealis, tadinya aktivis pergerakan, oposisi tahu masuk, ya kita harus realistis, Bung. Nah, itu udah salah kaprah. Jadi karena politik itu justru memaksakan hal baru. Gitu. Kemudian dia jadi komisaris ini, komisaris itu. Tapi kalau nggak diangkat, ngambek, bikin kadang-kadang asar keluar, maghrib oposisi. Jadi orang Jawa bilang isu dele sore tempe ngono kan. Iya, nah itu yang harus dirubah mindset berpolitik untuk sekaligus mengkondisikan misalnya jadi caleg, jadi calon pemimpin, gubernur, presiden itu dengan mindset bahwa kita harus ini hal baru gitu ya. Jadi bukan harus karena saya mau masuk ke sistem harus menyesuaikan yang tadinya ini wataknya jadi berubah gitu. Nah itu bukan begitu. Jadi harus dulu para pemimpin kita itu kayaknya berani mengorbankan segalanya, termasuk jabatan dia rela mundur, kayak Bung Hatta ya misalnya, dia masih punya jabatan wapres kan, wakil presiden, wakilnya Soekarno, dia mundur dengan mengatakan saya enggak. Nah sekarang ini kan kayaknya dipaksa mundur pun nggak mau gitu kan. Nah ini kan makanya berarti kalau dari simptom ini kan bukan sekedar politik atau ekonomi artinya ada satu cara pandang di budaya yang nggak tepat, bahwa orang-orang seperti itu berani berkorban intinya kan ya kebetulan kayak Bung Hatta, Bung Syahrir itu kan memang politisi yang memang hidupnya terpanggil di politik. Tapi itu juga berlaku di bidang lain yang intinya itu harus konsisten pada apa yang dia yakini, yang dia ini kan, dan bila mana perlu konsekuen juga atas risiko yang terburuk yang dia harus hadapi. Nah itu mulai dari harus mundur sampai kalau perlu ya dipenjara seperti beberapa contoh juga. Nah itu yang saya kira gambaran dari tradisi pergerakan itu ya benar begitu. Bahkan di rumah Pak Hos Cokro Aminoto sendiri, walaupun tidak dengan sengaja ya, tapi kan melahirkan 3 pemimpin besar, Soekarno, Kartosuwiryo, Semaun. Dan itu menunjukkan bahwa minimal itu aura Hos Cokro itu memang guru, pembimbing. Artinya bisa memantik bahwa 3 itu intinya jadi pemimpin kan sama, bahwa dia punya satu keyakinan politik yang kemudian jadi ideologi, dan itu dia pertaruhkan hidup atau mati. Perkara yang marketable itu Bung Karno, yaitu soal salah satu keunggulannya bisa lebih menghayati maksud ini negeri. Tapi kan Kartosuwiryo dengan Islamnya ataupun saya mau dengan komunisme sama, ada keyakinan bahwa ini beliau jadi pemimpin, jadi epicentrum di masing-masing. Intinya keberhasilan Cokro Aminoto itu bagaimana dia melahirkan pemimpin kan? Dia mengasuh yang ibaratnya kiai pondok, tapi karena bukan di takdirnya di santren, ya di pergerakan SI yang kebetulan di rumah kosannya jadi kayak de facto kayak pesantren. Jadi tapi malah justru memantik sesuai dengan watak masing-masing jadi pemimpin gitu. Itu luar biasa. Jadi saya kira generasi muda perlu banyak mencontoh generasi terdahulu kan. Dan satu lagi, kalau di dalam bicara di mahasiswa atau kepemudaan yang sering interaksi sama saya, itu tersirat dia ini banyak sekali senior nih Bang di kita, tapi kok nggak ada mentor. jadi kita aja menjadi mentor sendiri-sendiri. Jadi senior itu nggak identik otomatis jadi mentor. Itu problem, itu waduh ini simptomatik juga. Tapi ya itu harus mereka cari sendiri sih, harus. Akhirnya kita harus googling sendiri. Bang, close statement untuk saran kita sebagai bangsa yang besar untuk dari sisi geopolitik, geostrategi
menuju Indonesia yang lebih baik, lebih berjaya, lebih maju, dan lebih bermartabat. Iya. Apa, Bang? Ya harus jadi, pada dasarnya kan semua yang berkiprah dalam pergerakan itu adalah pemimpin pada tataran masing-masing. Jadi itu yang harus didorong, itu adalah orang-orang yang bergerak itu punya panggilan jiwa atau minat yang beda-beda, dan itu yang harus dirajut ya. Nah, jadi intinya kalau membangun penguatan people power itu sebenarnya 3 hal. Pertama, ide harus clear dulu. Entah ide itu bisa ideologi, bisa kebijakan strategis, bisa agenda. Pokoknya harus ada core ide yang menjadi titik tolak. Nah, kedua, merajut jaringan yang terorganisir. Dan ketiga, itu menjadi komunitas. Jadi jejaring yang terorganisir otomatis akan jadi komunitas. Nah, komunitas itu yang nanti secara tidak sengaja atau alami akan memunculkan organ-organ sesuai kebutuhan, mulai dari organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan bila mana perlu juga parpol untuk berkembang. Tapi itu harus tahapan itu. Nah, kebanyakan penyakit sekarang ini adalah organisasi dulu yang dibikin. Begitu dibikin, tahu-tahu nguap setahun 2 tahun karena belum matang itu tadi, tahapan tadi. Nah, saya kira itu kalau begitu tahapannya, saya kira itu solusi itu akan bikin saya optimis untuk tetap bahwa di tengah banyak masalah, tragedi, yang penting elemen masyarakat itu nggak boleh kehilangan tujuan dan fokus. Dan harus tetap optimis ya, Pak. Harus istiqomah. Istiqomah. Baik. Demikian para sahabat Presidensial Institute, bincang-bincang kita dengan Dr. Hendrajit yang saya kira sudah begitu lugas memberikan pencerahan kepada kita semua untuk bisa meneladani para pemimpin bangsa kita terdahulu dan bisa mempelajari dan berkhidmat kepada bangsa ini lebih besar, yaitu dengan bagaimana kita memahami geopolitik, geostrategi kita, karena bangsa kita bangsa yang besar, maka kita harus menjadi pemimpin-pemimpin yang besar. Terima kasih dan salam Presiden Institut Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.